Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi di ISR Link Tutorial. Video kali ini saya masih berbagi tentang aplikasi Android yaitu KineMaster. Di sini saya akan mencontohkan cara menambahkan font di KineMaster ya. Ini KineMaster versi 62.4 versi per bulan November ya, update per bulan November 2022. Dan di sini ada aplikasi File Commander untuk mengakses memori penyimpanan HP. Kemudian saya arsip untuk mengekstrak file RAR yang nantinya saya contohkan. Dan di sini saya menggunakan dua cara, yaitu secara online dan secara offline ya. Cara offline ini saya akan mencontohkan menambahkan font hingga ribuan font dalam satu kali install. Dan teman-teman silakan download font terlebih dahulu untuk cara keduanya ya, atau mungkin teman-teman memiliki file font yang sudah lama di download, bisa saja teman-teman menggunakan itu ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita langsung masuk ke dalam KineMaster, dan ini adalah project yang saya buat ya. Ini saya hapus saja dulu ya. Kemudian di sini pilih ini buat baru, dan di sini tidak perlu diberi nama ya teman-teman ya. Kita cuma ingin menginstal font, dan ini juga tidak apa ya, terserah yang mana saja. Aspek rasionya di sini kita tidak sedang mengedit video ya. Kita hanya ingin menambahkan font, jadi yang mana saja boleh. Kemudian pilih buat, klik. Nah, di sini teman-teman silahkan setelah masuk di KineMaster, silahkan teman-teman cari mungkin video atau gambar ya, gambar saja mungkin yang durasi pendek, karena di sini kita hanya ingin mengakses tools untuk fontnya ya. Saya klik gambar misalkan yang ini, kemudian saya akan ke depan dulu, kemudian saya pilih lapisan, kemudian di sini saya klik teks. Nah, di sini saya memasukkan satu huruf saja ya. Teman-teman terserah silakan berapa huruf. Di sini saya hanya memasukkan satu huruf saja ya. Saya klik ini misalkan. Oke. Kemudian ini usahakan terklik ya teman-teman ya. Ini bagian font ini yang kuning ini. Kemudian klik font. Kemudian ini adalah font default ya teman-teman yang sudah tersedia dalam KineMaster. Nah, untuk cara pertama ini secara online, jadi kita install secara, teman-teman harus koneksi dulu ke internet ya. Setelah koneksi, teman-teman pilih yang icon lapak ini, yang seperti warung ini ya, klik ini untuk menuju server online ke server KineMaster. Nah, ini dia. Di sini banyak sekali ya pilihan jenis sans serif. Teman-teman silakan saja, mungkin ingin menginstal semua atau beberapa saja. Kemudian serif, kemudian display, dan tulisan serta karakter-karakter dari berbagai negara ya. Misalkan di sini saya pilih yang ini satu saja ya sebagai contoh. Ini untuk versi online-nya ya. Kemudian klik unduh. Nah, sudah terinstall ya teman-teman ya. Kita lihat lagi hasil yang kita install tadi. Di sini kita menuju ke bagian, nah ini teman-teman ya, sans serif yang saya download tadi ya, Python 1 regular. Dan setelah ini kita akan menuju ke cara yang kedua ya. Ini saya hapus dulu fontnya yang ini. Nah, untuk cara kedua ini adalah secara offline, jadi tidak perlu koneksi internet. Tapi yang penting teman-teman sudah memiliki file fontnya ya, dalam bentuk apa saja, mungkin yang sudah dalam bentuk font atau mungkin dalam bentuk file RAR. Dan saya di sini memiliki file font yang dalam format RAR, dan jumlahnya itu mungkin ada sekitar 3000-an lebih ya, yang nantinya akan saya install secara bersamaan dalam satu kali install. Nah, di sini saya menuju ke file manager.
Di sini saya mencari penyimpanan tempat saya menyimpan hasil download font saya ya. Saya klik di sini. Ini hanya untuk melihat ya tempatnya agar lebih detail. Nah, di sini saya akan memilih salah satu saja di sini. Karena jika ketiga-tiganya ini sangat banyak ya, mungkin sekitar puluhan ribu. Saya pilih satu saja, misalkan yang di atas ini. Ini dalam bentuk format RAR ya teman-teman ya, sudah di zip. Nanti kita ekstrak. Nah, di sini saya memperlihatkan saja teman-teman ya, ini tempat dimana saya menyimpan agar lebih detail ya teman-teman, agar mudah dipahami. Kemudian di sini saya menggunakan CRC untuk mengekstrak file yang tadi ya. Saya klik ini, kemudian tadi di SD card ya, saya klik, kemudian di folder download ya tadi. Nah, ini dia teman-teman, ini yang paling atas tadi saya akan ekstrak. Kemudian pilih saja salah satunya di sini ya. Saya pilih ekstrak di sini saja mungkin ya, yang ini. Saya klik. Nah, teman-teman perlu diingat ya, jika mendownload file dalam bentuk RAR ini, teman-teman harus tahu passwordnya. Karena jika tidak, itu sangat disayangkan ya. Sudah capek-capek mendownload file yang begitu besar dan begitu banyak, tetapi tidak bisa digunakan karena tidak tahu passwordnya. Jadi usahakan baca dulu website teman-teman yang teman-teman akses untuk mendownload filenya ya, apakah filenya ada passwordnya atau tidak ada. Jadi harus dipastikan ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita keluar dari file Commander ini, maksud saya CRC ya. Sekarang sekarang kita menuju file Commander lagi kan teman-teman ya. Di sini kita harus mensortir fontnya karena jumlahnya itu sangat banyak ya, ada sekitar 3.000-an, kurang lebih 4.000 gitu ya. Karena di sini KineMaster itu cuma membaca jenis font, ada dua jenis font saja, yaitu OTF dan TTF. Sedangkan jenis font yang berekstensi selain itu dia tidak akan membaca. Jadi kita harus mensortir dulu font yang bisa disupport oleh KineMaster supaya nantinya tidak terjadi error ketika proses penginstalan ya. Karena sangat disayangkan jika sudah diekstrak begitu banyak kemudian melakukan penginstalan, ternyata di tengah penginstalan terjadi error. Jadi itu sangat memakan waktu ya. Nah, di sini saya membuat folder dulu untuk file jenis OTF. Saya tulis OTF untuk foldernya ya. Kemudian di sini saya bikin lagi untuk TTF, jenis font yang kedua ya. Ini hanya untuk yang disupport oleh KineMaster ya, OTF dan TTF. Dan di sini saya akan searching ya teman-teman ya, atau melakukan pencarian untuk jenis font OTF dulu ya, agar semuanya yang ditampilkan di dalam kolom ini semuanya jenis OTF. Nah, di sini maaf TTF ya, di sini jenis TTF saya akan sortir duluan. Kemudian di sini saya akan memilih ya, untuk saya checklist semuanya untuk dipindahkan ke folder TTF. Misalkan saya pilih ini, teman-teman silakan tekan tahan pada layar, kemudian jika sudah seperti ini kemudian pilih select all atau pilih semua. Mungkin pada jenis file manager teman-teman itu agak berbeda ya, tapi intinya ada fitur seperti ini. Nah, saya checklist semuanya, saya tandain semuanya ya. Setelah itu ini saya pindahkan ke folder ini ya, TTF. Jadi ini jangan di list teman-teman ya, jangan di checklist, ini kita unlist karena ini kita gunakan. Kemudian saya pindahkan, klik tanda gunting ini, saya pindahkan ke dalam folder TTF yang ini ya teman-teman ya. Kemudian move here atau pindahkan ke sini. Dan ini akan saya percepat ya teman-teman, karena ini mungkin memakan waktu yang lumayan agak lama ya, jadi saya percepat saja.
Nah, setelah selesai, sekarang kita akan mensortir jenis font dari OTF ya. Nah, di sini saya akan select salah satu OTF, misalkan ini. Kemudian sama seperti tadi ya, kita select lagi, select all. Ini foldernya kita unselect ya teman-teman ya, supaya tidak ikut tergabung dalam folder nantinya. Nah, setelah semuanya diseleksi, sekarang saya pindah ke folder OTF, kemudian klik move here. Atau teman-teman mungkin jika tulisannya di situ paste, klik saja tanda paste itu ya. Misalkan teman-teman berbeda ya dengan file manager yang saya miliki ini. Nah, setelah itu semuanya sudah terseleksi tentunya. Jadi di sini tidak ada jenis yang lain kecuali OTF dan TTF. Jadi insya Allah ini akan lancar ya. Karena jenis yang lain itu tidak akan bisa disupport oleh KineMaster, yang nantinya akan terjadi error jika selain OTF dan TTF. Nah, sekarang kita keluar dari file commander ini atau file manager ini. Kita keluarkan saja ya, kita matikan saja file manajernya. Kemudian sekarang kita beralih ke KineMaster. Nah, di sini sama seperti tadi ya teman-teman ya. Di sini kita tetap ada di layar ini, kemudian saya pilih lapisan, kemudian teks, dan di sini mungkin saya akan membuat 4 jenis huruf agar contohnya nanti itu lebih kelihatan ya detailnya. Misalkan di sini saya menulis ABCD ya, saya bikin huruf ABCD, jadi ada huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi nanti bisa dilihat ya jenis huruf kecilnya seperti apa, huruf besarnya seperti apa ya, bentuk karakternya nantinya. Kemudian klik ini yang font tadi ya, kemudian klik tanda plus ini untuk menuju ke penyimpanan HP kita yang tadi ya, yang saya ekstrak. Dan di sini saya akan mencari yang saya ekstrak tadi, foldernya ada di microSD, kemudian foldernya di download, kemudian di sini di font ya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini saya akan coba TTF dulu ya. Dia akan membaca. Nah, setelah muncul seperti ini, kita melist satu dulu, kita select satu dulu, kemudian pilih di sini, mungkin dia ada di sini ya teman-teman. Di sini pilih semua, klik, maka akan terseleksi semua, terselect ya semuanya. Setelah itu klik pilih, nah maka terinstall ya. Secara otomatis akan menginstal semua yang ada dalam folder tersebut. Dan jumlah folder yang ada di dalam jumlah font yang ada di dalam folder TTF tadi itu sekitar ini ya teman-teman ya, 2059. Jadi sangat banyak. Puas lah gitu ya bahasanya, itu kita sangat puas untuk memilih font yang kita inginkan. Nah, setelah selesai di sini ada gagal menginstal ya, peringatan. Tapi di sini mungkin hanya 3 yang gagal. Mungkin font ini ada kerusakan atau tidak sempurna ya, mungkin ada dalam proses pembuatannya itu mungkin ada yang ada kesalahan. Jadi kita oke saja, tidak masalah, karena cuma 3 font saja yang tidak terinstall. Untuk melihat hasil instalan tadi, ini klik ini ya teman-teman ya, font saya. Dan ini dia semua font yang kita install tadi ya, yang berjumlah 2059 tadi ya. Kemudian kita ke font lagi untuk menginstal jenis OTF nya tadi ya. Kita keluar dari sini, tadi yang TTF, sekarang kita menuju ke OTF ya, yang jenis font OTF. Nah, sama seperti tadi, di sini kita select satu dulu, atau mungkin file manager teman-teman itu berbeda ya, mungkin langsung bisa terselect semua, silakan saja langsung. Di sini milik saya ini hanya satu dulu, kemudian di sini saya akan pilih semuanya. Saya klik itu, kemudian klik pilih. Nah, secara otomatis akan terinstall lagi. Ini jumlahnya hanya sekitar 447 font ya. Dan setelah selesai, di sini ada lagi peringatan ya, gagal menginstal font. Dan di sini bukan file font ya teman-teman ya, ini adalah file teks, karena dia berekstensi ini, dan
file XML, atau ini adalah file website ya biasanya yang digunakan untuk membuat website. Kemudian di bawah ini ada semacam file dokumen ya, ini bukan file font semuanya, ini adalah file-file yang jenisnya lain, jadi wajar saja kalau gagal ya. Yang jelas fontnya semuanya berhasil terinstall. Nah sekarang kita klik saja OK ya, karena ini sudah berhasil. Kita klik OK saja ya, dan semua font yang sudah kita install tadi yang terdiri dari 2 jenis semuanya sudah kita install ya teman-teman ya, ada di dalam sini. Maaf tadi saya mengatakan jumlahnya kurang lebih 4000, ini tidak sampai 3000 ya, ini sekitar cuman 2500-an ya, tapi ini pun sudah sangat banyak ya teman-teman ya, jadi lumayan. Ini malah sudah sangat banyak menurut saya. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan lagi, teman-teman silahkan saja untuk mendownload font lagi. Dan di sini saya misalkan contohkan satu font yang ini. Nah seperti ini teman-teman ya jadinya. Ini adalah karakter yang saya pilih barusan ya. Ada huruf besarnya dan huruf kecilnya. Demikian dulu teman-teman tutorial kali ini dari saya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya contohkan. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, atau komen, atau nyalakan tanda lonceng untuk video terupdate berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.